Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan saya Nyi Paricara. Kembali saya akan sedikit bercerita tentang tutur tinular ya. Mengisahkan tentang perjalanan mesin ya. Seorang gadis Tionghoa, bukan gadis sih, dia sudah bersuami, yaitu pendekar Losisan. Mesin perjalanan hidupnya memang cukup pahit, cukup rumit, tapi cukup banyak sih untuk kisah seperti mesin ini ya di masa saat ini. Akan tetapi ya kita tidak tahu sih nasib mereka gitu ya. Tapi untuk mesin itu saya sendiri menghayatinya itu sampai nangis ya. Kisah mesin yang datang ke Pulau Jawa itu karena menolong Puranubaya ya. Ia menjadi seorang buronan dari kerajaan Mongolia ya. Kemudian terdampar di Pulau Jawa. Setelah di Pulau Jawa, dia dikejar-kejar orang Kediri karena dia mengemban tugas dari Puranubaya, yaitu membawa sebuah pedang untuk diserahkan kepada muridnya yang bernama Arya Kamandanu. Dan pedang itu yang memang bertuah ya, yaitu pedang naga puspa. Itu yang membuat mesin menjadi buronan di Pulau Jawa pula. Banyak orang yang menginginkan pedang tersebut, yaitu seperti halnya Empu Tong Bajil. Walaupun dia sudah memiliki tongkat pencabut roh dan aji segara geni, tapi ia juga ingin memiliki pedang naga puspa agar kekuatannya semakin tinggi ya. Di Pulau Jawa, mesin dipertemukan dengan Arya Kamandanu akhirnya ya. Mesin sebenarnya jatuh cinta kepada Arya Kamandanu, akan tetapi karena dia sedang berkabung, dia tidak begitu merespon saat Arya Kamandanu menyatakan cintanya dan ingin menikah dengan mesin. Mesin pergi dari rumah Arya Kamandanu ya, karena mendengar sang ayahanda Hanggareksa mengucapkan perihal yang cukup menyakitkan bagi hati mesin ya. Kala itu Empu Hanggareksa marah kepada Arya Kamandanu karena membawa seorang buronan ke rumahnya. Empu Hanggareksa takut dirinya terkena imbasnya oleh tentara Kediri yang sangat kejam. Dan lagi saat itu mesin dikejar, maksudnya sudah dicurigai oleh beberapa orang yang bersekutu dengan Kediri. Arya Kamandanu kemudian membungkam orang tersebut. Dengan kata-kata membungkam itulah Empu Hanggareksa begitu marah kepada Arya Kamandanu. Jadi, kamu rela menjadi seorang yang maksudnya menodai tangannya dengan memusnahkan seseorang ya. Maaf, berbicaranya agak ditutup-tutupi ya karena takut kena dismonet ya. Tidak bisa mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Akhirnya kata-kata itu didengar oleh mesin, dan mesin akhirnya merasa dirinya menjadi beban dari Empu Hanggareksa ya, dari Arya Kamandanu sehingga ia pergi dari rumah, kemudian bertemu dengan Arya Dwi Pangga. Selanjutnya ditolong oleh Arya Dwi Pangga, akan tetapi ternyata Arya Dwi Pangga bukanlah orang yang baik. Ia begitu terkesima melihat kecantikan mesin dan menginginkan diri mesin. Hingga pada akhirnya Arya Dwi Pangga mencoba membujuk mesin dan tidak pernah mendapatinya. Dan kemudian Arya Dwi Pangga menggunakan seorang dukun untuk membuat obat, membuat mesin kehilangan kesadaran. Akhirnya hal itu pun dilakukan ya oleh Arya Dwi Pangga, dan mesin kehilangan kehidupannya, kehilangan masa depannya oleh sebab Arya Dwi Pangga. Dari situ kemudian mesin berbadan dua. Setelah itu kemudian Empu Hanggareksa hatinya menjadi luluh. Ia merasa kasihan kepada mesin yang saat itu sudah pergi dari rumah dan tentunya hidupnya terlunta-lunta. Siapa lagi yang akan menolongnya kalau bukan dirinya? Itu yang dikatakan oleh Empu Hanggareksa, sehingga ia pun merestui jika Arya Kamandanu menikah dengan mesin. Hingga pada akhirnya Arya Kamandanu menemukan mesin dan kembali dibawa ke rumah. Empu Hanggareksa pun melamar mesin untuk putranya. Kan tetapi mesin merasa dirinya sudahlah tidak lagi seperti dulu. Akhirnya dia begitu takut untuk menolak, tapi tidak enak hati. Maksudnya begitu takut untuk menerima
namun tidak enak hati jika harus menolak. Akhirnya dia bingung, dia mengucapkan semuanya kepada Nyerongkot ya. Dan Arya Kamandanu mendengar semua percakapan Mesin dengan Nyerongkot. Dari situ Arya Kamandanu begitu kecewa berat. Ternyata Mesin bukan lagi yang dulu. Namun Empu Hanggareksa tidak mau ada aib di rumahnya, dan semua akibat ulah dari putranya Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga tidak mungkin menikahi Mesin karena dia sudah beristri, sehingga Empu Hanggareksa meminta kepada Arya Kamandanu yang harus menikahi Mesin. Arya Kamandanu menolak, bukan tidak mencintai, akan tetapi ia sudah terlanjur kecewa. Dia merasa menjadi hanya sebagai penutup saja. Jadi Mesin juga mungkin mencintai, maksudnya menikah dengannya bukan karena cinta, akan tetapi hanya untuk menutupi aib saja. Dari situlah Arya Kamandanu tidak bisa mencintai Mesin dengan sepenuhnya. Kekecewaannya itu lebih besar daripada cintanya, mungkin begitu. Dia menikahi dengan terpaksa, tidak mau tidur bersama, tidur sendiri-sendiri. Dari situ Mesin pun merasa dirinya hanya menjadi beban saja. Hingga pada akhirnya tibalah serombongan dari Kediri menyerbu rumah Empu Hanggareksa. Kala itu Arya Kamandanu tengah pergi dari rumah untuk melampiaskan rasa kecewa di hatinya ya. Itu untuk versi Sandiwara Radio seperti itu. Dia kecewa berat, dia pergi dari rumah dan meluapkan semua perasaannya di tengah-tengah padang ya waktu itu. Dan dia saat pulang dihadang oleh beberapa orang prajurit Kediri. Dia tidak tahu kalau sebagian dari prajurit Kediri itu telah membakar rumah Empu Hanggareksa. Akhirnya terpisahlah antara Arya Kamandanu dan Mesin. Mesin melarikan diri dari rumah ya untuk menyelamatkan diri, sedangkan Empu Hanggareksa gugur di tempat. Dan dari situ terpisah antara Arya Kamandanu. Setelah sekian bulan mencari, akhirnya Arya Kamandanu bisa dipertemukan lagi dengan Mesin oleh Nini Raga Runting. Mereka kembali bersama, akan tetapi Mesin tidak bisa merasakan bahagianya dalam rumah tangga karena Arya Kamandanu begitu dingin kepada Mesin. Ya, hingga akhirnya Arya Kamandanu kembali meninggalkan Mesin sendirian di lereng Arjuna. Arya Kamandanu pergi ke Majapahit. Hingga pada suatu hari Mesin diserang oleh Dewi Sambi dan menyebabkan ia jatuh ke dalam jurang, kemudian ditolong oleh Bapak Wonggien. Setelah itu rumah tangga Mesin dan Arya Kamandanu pun berakhir, sampai akhirnya Mesin meninggal dunia oleh sebab wabah penyakit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.